Niat yang mantap, terus cari info yang lengkap. Kalau saya kan modelnya begitu, kepingin langsung mulai sehingga tadi kena banyak kendala. Tapi mungkin kalau belajar dulu sana sini, pengamatan sana sini, tanya sana sini. Yang pertama karena saya hobi, seneng, sehingga tidak pernah ada beban. Sering kena kasus, kena musibah, kegagalan, sering yang namanya usaha ya. Tapi nggak pernah sekali gagal terus mundur. Enggak, pelajari karena apa, dicoba lagi. Terus sesuaikan dengan kekuatan aja. Nanti kan kalau memang akan berkembang sendiri. Saya dulunya ya cuma 1 kolam. Sekarang mungkin kalau 40 ya adalah lebih, buat 1 buat lagi, kurang buat lagi, lama-lama banyak nggak terasa. Yang pertama hobi, senang. Terus tadi yang kedua memang ya pelajari lah ya, yang tekun, yang mudah. Usaha budidaya ikan ini udah lama Mas, sejak muda lah. Udah mungkin 30 tahun ya ada. Ada bermacam-macam ikan, ada nila, lele, gurame, gabus, sidat, bawal, patin, ada semua. Nah, untuk kepiting ini memang sekitar baru dilala sumur saya, sumur pompa itu, pompa bor, asin airnya, sehingga saya mencoba budidaya kepiting kako. Awalnya saya coba sekitar 150-an biji lah, untuk uji coba air, kira-kira cocok apa enggak gitu Mas. Masalahnya kan saya nggak ngambil air ke laut, pakai air sumur sendiri. Di awal-awal banyak kematian memang karena kurang pemahaman lah. Dari kepiting di alam, di laut, tak pindah ke budidaya kayak gitu kan pasti banyak penyesuaian. Nah saya terlalu over makan, terus kurang nyipon, kurang pembersihan airnya kurang, sehingga sampai agak berbau. Nah itu di awal-awal banyak kematian memang. Nah berjalan ke sini dengan pengalaman, tak kasih makan 2 hari sekali di awalnya, pada bulan-bulan pertama. Terus air setiap minggu tak bersihkan, tak kuras. Akhirnya kematiannya normal sekarang. Kami anggap normal karena kadang-kadang ada mati 1, sekian hari mati lagi 1, itu kami anggap wajar. Berarti untuk bibitnya itu dari mana Pak? Sementara saya ngambil di daerah Cilacap, di Kampung Laut Sama. Tapi di Cilacap memang kadang-kadang inden, tunggu lah ya. Rencana sih nanti kalau udah agak banyak ke pantai utara, di sana ada yang omsetnya lebih gede. Terus kemudian kalau untuk ukuran bibit yang jenengan tebar itu ukuran berapa Pak? Itu rata-rata 15-20 ekor per kilo. Per kilo ya? Iya, jadi setengah ton lah, kurang lebih setengah ton lah. Itu yang banyak. Karena untuk ukuran 1 ton ke sana harganya sudah bukan harga bibit Mas, sudah lain lagi, sehingga saya ambil yang 20, 15-20, kadang-kadang malah lebih dari 20. Itu harganya berapa Pak per kilonya itu? Kemarin masih sekitar 60-an, sekitar 60-an per kilonya ya, 60.000 ya. Terus ini Pak, untuk budidaya kepiting ini kan mungkin tidak semua orang bisa melakukan lah ya. Nah itu untuk
pengelolaan airnya itu seperti apa gitu yang dengan lakukan selama ini? Ya air ternyata itu kepiting itu sangat higienis. Air harus selalu bersih dan tidak semua air yang jernih itu bersih, artinya bebas dari penyakit dan sebagainya. Itu tetap harus ada skimmernya. Itu tadi kan ada skimmer 2 itu yang jeligen itu loh, itu untuk penangkap kotoran, racun, penangkap racun. Jadi busanya nanti ngumpul ke situ, kita tumpahkan ke luar. Itu tetap kita saring. Selain disirkulasi, itu tetap dibersihkan air dari racun itu ya. Berarti yang paling penting dalam budidaya kepiting itu menjaga kualitas air ya, Pak? Pengelolaan air itu sangat penting. Itu biasanya ada penggantian air nggak, Pak, sampai panen gitu nanti? Ya selama pengelolaannya bagus, ya tetap sih ada istilahnya kan berkurang ya volumenya, itu kita tambah lagi. Mungkin 1 bulan nanti susut kita tambahkan lagi. Cuma saya kan nggak ngambil ke laut. Tapi yang akhir-akhir ini beberapa teman uji coba air tawar dikasih garam pun jadi bisa ya. Bisa salinitasnya 5 sampai 15 lah. Payo itu aja dijadikan payo. Itu cocok juga. Cocok untuk budidaya kepiting itu ya. Saya pakai sistem rak kayak gitu. Itu kan efisien tempat, Mas. Di bawahnya itu kan karena saya sudah bentuk kolam, ukuran 3x4. Itu di bawahnya saya kasih gabus, bibitan gabus di bawahnya. Karena gabus juga bisa hidup di air payo, bahkan terhindar dari jamur. Gabus itu kan mudah kena jamur, penyakit jamur ya. Ya itu, tapi ketika di air payo nggak kena jamur ya. Kena jamur ya. Itu bawahnya saya tumpang sari dengan gabus. Terus biar ukuran 3x4 kapasitasnya banyak, kita buat sistem apartemen kayak gitu sampai 10 tingkat atau 12 tingkat kira-kira yang mudah kejangkau lah kayak gitu. Jadi itu lebih hemat tempat ya, Pak? Hemat tempat sekali. Itu ukuran 3x4 itu bisa 400-500an box ya. Iya. Kalau yang jenengan punya sekitar itu ya, Pak? 500-an ya, sekitar 500an box itu. 500an box penuh semua. Itu tinggal sedang kami pasang-pasang itu kekurangannya itu sekitar 500an box. Nanti itu kalau itu berhasil lah, kolam baratnya akan saya buat 1 paket lagi. 1 paket. Ya sekitar 1000-an lah. Ya. Itu kan sedengan untuk sambilan. Ya. Terus ini, Pak, 1 box itu berarti kan berisi 1 kepiting ya? Satu kepiting ya. Kemudian untuk ketinggian air, Pak, dalam box itu berapa senti itu biasanya? Kepiting itu kan sifatnya soliter lah ya, jadi kalau dia multing sampai ada temannya digigit ya udah mati. Multing kan lembek sekali, harus soliter, harus terpisah sendiri ya. Iya. Ketinggian air paling cukup 5 cm. 5 cm ya. Untuk itu. Terus kemudian kalau untuk pakan nggak, biasanya apa yang diberikan itu? Pakannya itu variatif, Mas. Jadi keong bisa, bekicot bisa, terus ikan kating itu kalau di sini kating, kalau di apa ya yang seperti lele lah, itu seperti lele putih, seperti yang kecil-kecil ya, kecil-kecil ya, yang ada patilnya itu. Iya. Kalau daerah kami kating namanya. Ya. Yang ada 3 patilnya itu ya, yang kayak patin kan, kayak patin kecil-kecil itu. Itu satu-satu kasih, kalau malam kasih satu-satu. Kalau enggak ya ikan rucah, ikan laut rucah yang murah itulah, paling 2000 kayaknya. Dipotong-potong segini-gini, dipotong-potong, taruh satu-satu. Jadi untuk pakan sebetulnya cukup hemat ya, Pak? Murah sekali. Murah sekali ya? Ya, untuk 1 kepiting misalnya kita budidaya 4 bulan, itu
itu nggak sampai 5.000 pakannya. Ya. Kalau bibitnya kita taruh 6.000, 6.000 kita taruh 6.000, terus perawatannya 5.000 misalnya dari listrik ada itu per kepiting 5.000 kan paling jatuh sekitar 16 sampai 20.000 sampai panen ya. Iya sampai panen. Nah, itu kalau sekilo isi 3 ya insya Allah bisa 100 ke atas. Kalau harga kepiting sekarang sampai berapa Pak? Yang untuk per kilonya itu? Apanya? Harga kepitingnya yang untuk konsumsi? Yang untuk konsumsi itu ukuran mas. Ukuran ya? Jadi, ukuran ada ukurannya. Kalau yang sekilo 5, 6, 7 ya paling nggak sekitar 120.000 ya? Iya. Kalau yang 34 ya sekitar 150. Kalau yang 1 kilo lebih mahal lagi. Lebih mahal lagi ya? Iya, terus ini Pak, untuk pemberian pakan berarti satu hari berapa kali biasanya? Sekali aja ya? Iya, malam sekali. Berarti itu apa cukup hemat lah ya untuk ini ya? Untuk itu memang sangat hemat. Terus menurut kami ya cukup mudah lah ya. Mudah ya? Tinggal itu tadi pengelolaan air, kira-kira yang nyaman, seger, tingkat hidupnya tinggi, itu saja. Bagaimana ini saya dalam bulan-bulan awal ini kan sedang pembelajaran mas, pengamatan, belum berani langsung banyak ya. Nah ini sudah jalan hampir 2 bulan, sudah kelihatannya kepitingnya tadi kita lihat cukup sehat, kematiannya sudah jarang. Nah itu dari situ nanti kita coba yang 500 itu akan kami penuhkan, tambahin lagi ya, kita amati lagi sampai bisa panen ya gitu. Nah, nanti kita kembangkan. Di daerah Kebumen ini memang kayaknya masih sangat jarang budidaya kepiting ya, budidaya kepiting bakau. Terus nanti kalau bisa berkembang kan bisa menjadi percontohan ya Pak? Iya, bisa ditiru oleh teman-teman peternak yang lain untuk inovasi gitu. Iya. Kalau ini kan mudah, nggak ada air asin, air tawar tadi kita kasih garam propos, bisa ya, kita ukur salintasnya bisa. Ya. Ya ini Pak, terus ini Pak, ini kan jenengan sudah hampir jalan sekitar 2 bulan lah ya. Mungkin kendala-kendala yang jenengan alami paling utama itu apa dalam? Itu tadi paling utama itu mengatasi kematian. Kematian itu ya? Iya. Kematiannya tadi karena tadi kami katakan sangat higienis lah ya. Airnya ya. Kepiting itu ternyata hidup di air yang sehat, sehingga kita buat sehat airnya. Jadi sehigienis mungkin itu tadi ya? Iya, kalau bisa yang pakai alat-alat penyaring kayak gitu, ya, nanti kita sirkulasi air sudah steril, higienis. Saya jernih sekali itu sumur, pompanya jernih sekali, tapi ternyata juga mungkin banyak mengandung unsur-unsur lain yang kasat mata. Iya. Jadi ketika nggak saya saring, nggak saya skimmer, itu banyak kematian. Banyak kematian ya. Jadi itu modelnya sistem airnya sistem sirkulasi muter ya Pak? Iya. Airnya kan itu muter jatuh ke kolam, angkat lagi ya. Di kolam itu ditarik pakai skimmer, dimasukkan ke bak, bak penampungan ya itu. Yang sudah jernih. Dari bak kita angkat, tumpah lagi di kolam ya. Tarik lagi ke skimmer, angkat lagi kayak gitu terus. Jadi muter terus ya? Iya. Jadi prosesnya untuk menjaga kualitas air itu ya? Iya. Terus ini Pak, kalau untuk penyakit itu pernah ada nggak dalam budidaya kepiting ini? Ya kami belum mempelajari sampai sana. Tapi kayaknya sih kepiting itu cukup penyakitnya kayaknya tidak terlalu banyak sih. Kelihatannya ketika airnya bagus, semuanya kayaknya moga-moga semuanya kayaknya. Kalau ikan-ikan lain kan ada macam-macam ya, ada poncong merah, ada macam-macam banget. Kalau kepiting kayaknya sih moga-moga enggak terlalu ini ya. Iya. Terus ini Pak, untuk sampai panen itu biasanya makan sampai berapa bulan untuk budidaya kepiting seperti ini gitu? Kalau ukuran tadi kami sampaikan, kalau ukuran 1,5 kilo lah ya, 1,20 kilo,
paling lama 4 bulan, 4 bulan ya? 3 kali molting lah. Karena setiap sekali molting besarnya sudah 2 kali lipat awal. Oh seperti itu ya? Iya. Kalau bobot 1 on molting sekali langsung 2 on bobotnya ya? Bobotnya. Kalau panen itu rata-rata bobot berapa ons itu Pak? Ya kalau kepingin harganya lebih tinggi ya lebih dibesarkan. Lebih besar lagi ya? Tapi biasanya yang umum ya sekitar 1 kilo 3-4 ekor itu sudah umum. Berarti di atas 2 on ya? Iya, di rumah-rumah makan seafood itu juga kami lihat ya ukurannya 3 on lah. Kalau udah 4 on, 5 on, namun orang-orang tertentu aja yang besar. Ini yang besar sekali kayak gitu. Yang umum yang 2 on, 3 on aja ya. Cukup gede kok sudah. Segini ini 3 on 4 telapak kayak gitu. Telapak gitu ya? Iya, gede kan. Iya. Terus ini Pak, menurut dengan prospek budidaya kepiting ke depan itu seperti apa dengan model sistem seperti ini gitu? Apakah akan berkembang atau gimana gitu prospeknya? Ya nanti kalau apa itu ya mereka bisa hidup, tingkat kematiannya rendah ya bagus sekali prospeknya karena yang mahal cuma di tempat memang Mas. Jadi terus terang saja memang penyiapan tempatnya itu memang cukup mahal. Itu kami buat sesederhana mungkin kayak gitu. Itu saja jatuh kurang lebih 50-an ribu itu per boxnya ya. Iya. Oh ada peralatan skimmer dan sebagainya. Apalagi kalau yang modern itu pasti ratusan ribu itu. Kalau misalnya satu tempat ya. Iya. Itu pun memang yang mahal itu di tempatnya memang. Kalau kepitingnya apalagi pakannya itu sangat murah ya. Termasuk murah. Mungkin beratnya agak pertama kali mulai ya Pak. Betul. Itu memang kalau 1000 box aja udah kelihatan berapa. Iya. Berarti kalau prospek insya Allah akan sangat prospektif ya untuk budidaya kepiting ya. Kalau saya sangat minat, makanya betul-betul akan kami pelajari lah. Iya. Kami pelajari kami amati. Lebih mungkin akan lebih di serius ya. Terus ini Pak, menurut jenengan ya, tips bagi pemula lah ya yang ingin budidaya kepiting itu apa aja yang harus persiapkan gitu mungkin? Ya, niat yang mantap. Terus cari info yang lengkap. Kalau saya kan modelnya begitu, kepingin langsung mulai sehingga tadi kena banyak kendala. Tapi mungkin kalau belajar dulu sana sini pengamatan sana sini, tanya sana sini, mungkin mengurangi itu Mas. Tingkat kematian ya? Iya, mengurangi korban lah ya. Iya. Ya kan sekolahnya. Gitu. Iya. Terus ya Pak, kan jenengan sudah hampir 30 tahun ya usaha di bidang perikanan lah ya. Mungkin jenengan punya prinsip-prinsip atau filosofi pegangan hidup sehingga bisa bertahan cukup lama gitu dan bisa sukses. Saya sederhana saja Mas. Iya. Yang pertama karena saya hobi, senang, sehingga tidak pernah ada beban. Sering kena kasus, kena musibah, kegagalan, sering yang namanya usaha ya. Tapi nggak pernah sekali gagal terus mundur. Enggak, pelajari karena apa, dicoba lagi. Terus sesuaikan dengan kekuatan aja. Nanti kan kalau memang akan berkembang sendiri. Saya dulunya ya cuma 1 kolam. Sekarang mungkin kalau 40 ya adalah lebih kolamnya ya. Iya, ya dulu dari kolam buat 1 buat lagi kurang buat lagi lama-lama banyak nggak terasa. Yang pertama hobi, senang. Terus tadi yang kedua memang ya pelajari lah ya, yang tekun, yang ulet. Jadi apa istilahnya, pantang menyerah ya Pak? Iya, pantang menyerah. Nah, apalagi saya sekarang udah tua pensiunan Mas. Iya. Kerja kemana-mana tenaganya enggak itu. Ya kerja di rumah untuk olahraga lah, hiburan ya. Yang utama itu hiburan, olahraga di rumah. Tiap hari ada kegiatan, keringetan walaupun sedikit, capek ya berhenti.
Jadi mengisi waktu tapi waktu yang produktif ya Pak. Ya mungkin sementara itu Pak untuk wawancaranya, semoga usaha budidaya kepiting dan untuk usaha ikan-ikan yang lain juga tambah sukses dan tambah maju lah. Terima kasih Pak.